Masih di kabar khusus pemirsa, dalam persidangan saksi Susi mengaku tidak pernah mengetahui dan juga tidak pernah melihat adanya pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Jawaban ini berbeda dengan apa yang disampaikan Susi di berita acara pemeriksaan. Saya tidak tahu ada pelecehan apa. Betul, saudara tidak tahu menerangkan tidak ada pelecehan dan di keterangan tanggal 3 juga tidak menerangkan ada keributan. Nah kemudian di keterangan selanjutnya saudara baru bercerita di tanggal 9 Agustus ada keributan antara Kuat dan ini, dan saudara ada peristiwa yang saudara masuk ke ruangan Ibu PC. Kenapa terjadi perubahan ini? Ada yang mengajari saudara? Tidak ada. Kenapa terjadi perubahan jika tidak ada? Benar tidak ini? Ibu Putri benar sakit tidak? Benar tidak sakit? Kenapa diam? Saudara kok jeda? Kok kan saudara kan masa melihat orang sakit dan tidak sakit tidak bisa membedakan. Sakit tidak? Jawab dengan benar. Ibu pas pulang dari Magelang memang keadaan nggak sehat. Pada saat pulang ke Magelang apa sebelum itu sudah sakit? Pada saat berarti. Iya. Pada saat berarti baru sakit. Pada saat kejadian itu. Pas ada kejadian saya nemukan ibu tergeletak. Nah, terus kemudian tanggal 4 yang saudara cerita mau dibopong itu karena apa dia? Sakit tidak? Nah, ini berubah lagi keterangan saudara. Tadi katanya tanggal 4 majelis hakim sudah bertanya, kawan-kawan rekan JPU juga sudah bertanya. Alasan bopong karena apa? Apa mau mandi apa bercanda-canda? Kan tidak. Tadi kata saudara ini sakit. Ini baru sakit berangkat Magelang. Gimana yang benar saudara? Sakit tidak sih? Hati-hati loh saudara. Kita udah berkali-kali mengingatkan saudara ya. Jadi kami tentunya sangat prihatin. Coba dijawab. Tolong dijawab. Sakit tidak? Kalau tidak saksi. Sakit tidak? Saya tidak tahu. Nah, ini tidak tahu sekarang. Saudara tadi bilang sakit. Kita masih bersama dengan Dr. Mulyadi, pakar hukum pidana dari Universitas Sumatera Utara. Pak Mulyadi, tadi kita lihat sama-sama bagaimana kemudian tadi ada pernyataan yang berubah-ubah. Tapi sebelum kita ke Pak Mulyadi, saya ingin menyapa rekan saya Kani Dwi Haryani yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kani, Anda sudah terhubung? Baik, Kani, apa yang kemudian sedang berjalan saat ini di persidangan? Siapa saksi yang sedang memberikan kesaksian? Ya, Aditya, proses persidangan lanjutan dari terdakwa Barada Richard Eliezer ataupun Barada E hingga sore hari ini masih berlangsung, yang mana tadi sempat diskor selama 1 jam lamanya sejak pukul 14.00 hingga pukul 15.20 persidangan kembali dilanjutkan. Agenda persidangan pada hari ini menghadirkan 11 saksi, diantaranya asisten rumah tangga dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Selain itu juga terdapat ajudan dan juga supir serta patwal yang mengawal perjalanan mereka dari Magelang menuju Jakarta pada 8 Juli 2022 lalu. Yang mana pada persidangan kedua kali ini dilanjutkan dengan membisukan persidangan karena memang ini menjadi keputusan majelis hakim agar menjaga keterangan dari para saksi. Yang mana di klaster kedua ini dihadirkan 4 saksi, diantaranya ajudan, 2 ajudan dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, kemudian juga ada 1 supir dan 1 lagi berkaitan dengan sosok saksi pengawalan ataupun patwal yang mengawal perjalanan mereka dari Magelang menuju Jakarta. Dan untuk berkaitan dengan apa saja yang didalami oleh majelis hakim pada saat persidangan kali ini, tentunya kami tidak bisa mengulik lebih dalam secara detail karena kami pun di lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga samar-samar mendengarkan proses persidangan di dalam ruang sidang karena posisi kami berada di luar ruang sidang utama. Namun kami sedikit dapat menggambarkan dan juga menceritakan dari suara yang sedikit menggema keluar dari ruang persidangan bahwa majelis hakim ini memperdalam terhadap 4 saksi
saksi yang sedang berlangsung kali ini berkaitan dengan bagaimana kronologi pada saat mereka mengawal Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dari Magelang menuju Jakarta, serta bagaimana cerita ataupun kedekatan antara ajudan dengan atasannya pada saat bekerja sama secara profesional pada saat itu. Yang mana tadi juga kami sempat melihat di layar kaca yang di depan ruang persidangan utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa dipampangkan sebuah foto dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang tergeletak di bawah rumah kediaman dari Verdi Sambo, yang mana tadi juga turut dipaparkan dalam ruang sidang, yang tentunya juga ini dikulik lebih dalam kepada para saksi yakni para ajudan berkaitan dengan bagaimana kondisi tersebut seperti itu, karena memang ini merupakan proses lanjutan sidang atas terdakwa Barada Richard Eliezer ataupun Baradae yang menghadirkan saksi-saksi. Totalnya terdapat 11 saksi setelah sebelumnya telah dihadirkan saksi pertama pada pukul 10 pagi tadi hingga pukul 1 siang, kurang lebih selama 3 jam lamanya dikulik lebih dalam berkaitan dengan kesaksian dari Susi, asisten rumah tangga dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Yang mana tadi memang kami sempat melihat proses persidangan kali pertama terhadap saksi atas nama Susi ini sempat berkelumit antara majelis hakim dan juga saksi Susi karena memang dinilai tidak kooperatif, bahkan diduga memberikan pernyataan bohong karena memang tidak sesuai dengan BAP yang telah ia tuliskan dan juga ia nyatakan sebelumnya dalam persidangan. Bahkan dari pengacara Barada Richard Eliezer tadi juga sempat menegaskan kembali jika memang ia berkata bohong maka ia akan dikenakan pasal 242 dengan hukuman penjara 7 tahun lamanya, karena memang tadi kebanyakan atas nama saksi Susi ini memberikan pernyataan ketika ditanyakan kembali berkaitan dengan bagaimana apa yang ia lihat dan bagaimana kedekatan ia terhadap atasannya, kemudian juga bagaimana kronologi yang ia ketahui pada saat itu. Kebanyakan dirinya menjawab tidak tahu, yang inilah yang menjadi tanda tanya besar mengapa atas nama saksi Susi ini tidak memberikan pernyataan yang sebenarnya. Apakah memang ada dorongan yang memaksa dirinya untuk menutupi dari apa yang sudah ia ketahui sebenarnya, yang inilah yang tadinya menjadikan kelumit dalam proses persidangan awal, yang mana hingga sore hari ini pun ini dilanjutkan kembali kepada 4 saksi yang tadi kami sebutkan berkaitan dengan para ajudan, 2 ajudan, 1 supir dan juga 1 patwal ataupun pengawalan yang mengawal perjalanan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dari Magelang menuju Jakarta pada 8 Juli 2022, yang mana juga masih kami nantikan secara bersama apa saja yang dikulik lebih dalam. Namun jika kita berbicara mengenai profesi yang diemban dari para ajudan ini, tentunya mereka biasanya kalau dari para ajudan ini ialah memenuhi perintah dari atasannya dan juga mengawal perjalanan dinas, yang mana yang dapat kami gambarkan dan kami dapat dengarkan sedikit dari luar ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini perihal bagaimana kronologi pada saat mereka mengawal perjalanan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ketika peristiwa di Magelang dan juga menuju ke Jakarta. Karena memang berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi dalam persidangan bahwa diketahui Putri Chandrawati ini berteriak di rumah Magelang dan mengeluhkan sakit, kemudian juga terdapat cerita bahwa memang Brigadir Yosua ini yang mengangkat tubuh Putri Chandrawati pada saat kejadian tersebut, sehingga diasumsikan ataupun diduga terjadinya pelecehan yang mana berkelumit hingga saat ini hingga terjadinya penembakan dan juga pembunuhan di kediaman Verdi Sambo Duren 3 terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Demikian Aditya. Baik, Kani Dwi Haryani, ada Alfa Tauhid di sini. Nanti kita akan kembali berbincang bersama dengan Dr. Mulyadi, pakar hukum pidana dari Universitas Sumatera Utara. Tapi setelah jeda kami kembali sesaat lagi.